Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada nih di dalam aplikasi SPSS. Nah, sebelum lanjut, kita perlu ketahui dulu, dalam analisis perbedaan dengan teknik uji T, sampel independen digunakan untuk mengetahui apakah dua buah rata-rata berasal dari populasi yang sama. Secara statistik, perbedaan dua kelompok sampel bebas belum tentu menandakan perbedaan yang signifikan. Teman-teman, pengertian ini saya kutip langsung dari buku Dr. Mika yang sudah saya tunjukkan dari awal video tadi. Nah, langkah-langkah dalam analisis perbedaan dua rata-rata ada beberapa nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, nanti teman-teman juga bisa screenshot. Oke, teman-teman, dari buku ini ada satu contoh di mana seorang peneliti ingin mengetahui adakah terdapat perbedaan hasil belajar pendidikan agama Kristen antara kelompok siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran kontekstual dengan kelompok siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran konvensional. Dari hasil pengukuran diperoleh data berikut. Nah, ini dia tabelnya teman-teman. Dan dari tabel ini, dari data-data ini yang akan saya coba belajar untuk menguji uji tes sampel independennya. Kiranya kita bisa sama-sama paham dan mengerti ya teman-teman. Yuk, langsung saja kita lanjut. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di mana di sudut kiri bawah terdapat data view dan variable view. Nah, data view menampilkan data mentah atau nilai data yang sebenarnya. Sementara variable view menampilkan informasi tentang variabel seperti nama, jenis data, label, dan sebagainya. Berdasarkan data di tabel tadi teman-teman, maka dilakukan analisis uji tes sampel independen. Dan langkah-langkah analisisnya, pertama memasukkan skor hasil pengukuran ke VAR 0001 seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri yang sebentar saya kerjakan. Di sini menunjukkan untuk data skor hasil belajar PAK baik siswa yang diajar dengan menggunakan strategi kontekstual atau kelompok eksperimen maupun yang diajar dengan menggunakan strategi konvensional atau kelompok kontrol. Oke, lanjut. Masukkan skor 2 untuk kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan strategi kontekstual sesuai dengan pasangan skornya, dan skor 1 untuk kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan strategi konvensional sesuai dengan pasangan skornya. Skor-skor tersebut hanyalah label untuk membedakan kedua kelompok. Lihatlah tampilan berikut teman-teman. Setelah itu, beri nama variabel dengan mengklik variabel view. Nah, untuk VAR 0001 beri nama HBPAK, dan untuk VAR 0002 beri nama SP. Klik kolom desimal dan beri angka 0 atau data dalam angka bulat. Di kolom label, beri nama hasil belajar PAK untuk baris HBPAK dan strategi pembelajaran untuk baris SP. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Setelah itu, klik measure dan ganti scale. Setelah itu, klik kolom value untuk baris Y sehingga akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Lalu, isikan nilai 1 ke kotak value
dan di kotak label tulis konvensional. Kemudian klik Add. Isikan nilai 2 ke kotak value dan di kotak label tulis kontekstual strategi pembelajaran yang dieksperimenkan. Setelah itu, klik Add dan akan muncul tampilan berikut. Klik OK dan tampilan akan kembali seperti semula. Lalu, klik Analyze Compared Means dan Independent Sample Test seperti tampilan berikut ini, teman-teman. Klik kembali sehingga akan muncul tampilan seperti berikut ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu, masukkan variabel hasil belajar PAK ke kotak tes variabel S dan variabel strategi pembelajaran ke kotak grouping variabel. Tampilan berikut akan muncul seperti ini, teman-teman. Dan klik Define Group dan akan muncul tampilan seperti ini. Isi kotak grup 1 dengan nilai 2, yaitu label untuk kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan strategi kontekstual. Isi kotak grup 2 dengan nilai 1, yaitu label untuk kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan strategi konvensional. Selanjutnya, klik Continue dan abaikan yang lain. Klik OK dan output, dan inilah hasil dari analisis T sampel independen. Analisis tabel grup statistik menunjukkan jumlah data N dan rata-rata hasil belajar dari dua kelompok strategi kontekstual N sama dengan 10, MEAN sama dengan 81,20, dan strategi konvensional N sama dengan 15, MEAN sama dengan 73,60. Terlihat ada perbedaan rata-rata, namun perlu diuji lebih lanjut dengan uji T. Tabel independen sampel tes bagian Levens test menunjukkan nilai P sama dengan 0,449 atau lebih dari 0,05, artinya variansi kedua kelompok homogen. Sedangkan uji T menghasilkan P value sama dengan 0,041 atau kurang dari 0,05, yang berarti perbedaan rata-rata signifikan. Karena nilai rata-rata kelompok kontekstual lebih tinggi, yaitu 81,20 versus 73,60, maka strategi kontekstual lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar PAK. Nah, demikian itu tadi penjelasan singkat dari uji tes sampel independen. Semoga teman-teman dan saya bisa semakin paham, dan terima kasih untuk perhatiannya.